bracket. Oke semuanya, setelah di video-video sebelumnya kita belajar mengenai pentingnya mengelola waktu dan apa kaitannya pengelolaan waktu yang baik dengan kualitas diri dan juga kualitas diri menentukan nasib kita. Nah, sebelum saya melanjutkan mengenai pemaparan langkah-langkah kunci dan strategis dalam mengelola waktu, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai definisi dari time management supaya persepsi kita dalam satu gelombang yang sama. Kalau berbicara time management, definisinya adalah kemampuan kita bagaimana untuk mengelola waktu yang baik, bagaimana untuk mengelola waktu dengan cara-cara produktif, cara-cara yang strategis, sehingga tentu saja ini kaitannya dengan produktivitas kita dalam bekerja. Kaitannya dengan agar individu memiliki kemampuan yang terstruktur, terencana, sehingga mampu memanage ekspektasi dari siapapun. Itu dari segi definisi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang penting untuk memiliki pengendalian waktu yang baik? Memang apa sih manfaatnya buat saya gitu ya? Apa manfaatnya untuk keberlangsungan kualitas diri saya? Kita akan lihat. Yang pertama mengenai time management, kemampuan ini akan membuat diri Anda lebih memiliki reputasi yang baik lagi. Reputasi yang baik. Tentu saja ketika Anda bekerja, ketika teman-teman bekerja, orang lain memiliki harapan atas diri Anda. Orang lain punya ekspektasi yang tinggi terhadap Anda. Bagaimana Anda memanage ekspektasi orang lain tersebut? Itu tergantung pada diri Anda. Time management dengan reputasi adalah ketika Anda berjanji sama orang lain, ketika Anda ditugaskan pekerjaan oleh orang lain, dan memiliki waktu yang khusus untuk dikumpulkan, dan Anda melakukannya extra miles, beyond expectation, belum waktunya dikumpulkan tapi Anda sudah dahulu mengumpulkan, itu tentu saja akan meningkatkan reputasi Anda di hadapan dan di mata orang lain. Akan meningkatkan kualitas diri Anda di mata dan di hadapan orang lain. Karena Anda tahu bagaimana caranya memprioritaskan pekerjaan. So, that's about the quality. Kualitas diri Anda yang akan dilihat oleh orang lain. Yaitu dari reputasi Anda yang akan meningkat. Lalu yang kedua adalah ngomongin time management, yaitu tentu saja dengan pengelolaan waktu yang baik, Anda akan lebih meminimalisir dan juga mengurangi tingkat kesalahan dalam bekerja. Contohnya apa? Ketika Anda merasa bahwa bekerja selalu kekurangan waktu, efeknya adalah terburu-buru. Efeknya Anda yang penting Anda ngebut bekerja asal selesai, tetapi itu menurunkan tingkat kualitas dan konsentrasi Anda dalam mencerna setiap hal yang Anda lakukan. Banyak riset yang mengatakan bahwa ternyata orang dalam keadaan terburu-buru pasti akan memiliki penurunan dalam hal konsentrasi. Memiliki penurunan dalam hal kaidah yang harus sebenarnya dilakukan. Dengan Anda bekerja mepet-mepet ketika deadline, itu menurunkan tingkat kualitas pekerjaannya sendiri. Anda akan mendapatkan masalah baru. Anda akan mendapatkan problem-problem yang nggak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Dan itu akan berbuntut panjang.
Itu adalah manfaat yang kedua, mengurangi masalah. Lalu yang ketiga, manfaat dari time management sendiri adalah tentu saja Anda akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Tingkat kepuasan kerja yang tinggi terhadap diri Anda itu bukan ditentukan atas penilaian orang lain. Karena ketika Anda sudah merasa optimal dalam melakukan pekerjaan, ketika Anda sudah merasa memiliki kualitas tertinggi dalam melakukan pekerjaan, you will be proud to yourself. Anda akan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap diri Anda. Self-confidence jadi semakin menaik, dan juga self-efficacy juga semakin menaik bahwa I'm proud of myself. This is it. This is what I've done. Yang ketiga adalah kepuasan terhadap diri Anda sendiri. Karena memanage ekspektasi diri sendiri itu lebih sulit dibanding memanage ekspektasi terhadap orang lain. Karena manusia tidak ada yang sempurna dan kita selalu menuntut lebih. Sebenarnya gue yang bisa melakukan ini. Sebenarnya saya bisa melakukan ini nih. Nah, cara meminimalisirnya adalah dengan cara itu tadi. Mengelola waktunya dengan baik. Sehingga Anda akan memiliki kepuasan tersendiri terhadap diri Anda. Yang ketiga. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah dengan Anda memiliki dan mengelola waktu yang baik, yang selanjutnya tentu saja Anda akan dinilai dan merasa lebih well prepared atau lebih siap untuk mengeksekusi apapun. Karena dengan time management yang baik, waktu yang Anda miliki dengan baik, well prepared yang baik, itu akan terasa oleh orang lain bahwa preparation Anda matang dan hasilnya akan matang. Karena memang tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Itu salah satu kuncinya. Ada kata-kata yang saya ingat sekali dari mentor saya. Dia bilang seperti ini. Ketika Anda gagal merencanakan, sama saja Anda sedang merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kita nggak well prepare, itu artinya sama dengan kita menunggu kegagalan. So the choice is yours. Penting banget buat kita untuk mengolah hal ini dan mengetahui hal ini lebih dalam lagi. Dan yang terakhir yaitu tentu saja tadi ngomongin terkait dengan time management, itu adalah kualitas Anda saat ini menentukan nasib Anda. Nasib Anda itu memang sepenuhnya di tangan Anda, tapi jangan lupa, jangan Anda juga lupakan bahwa ada orang-orang yang melihat hasil kerja Anda. Ada orang-orang yang melihat kualitas diri Anda. Ada orang-orang yang akan menentukan karir Anda. As human being, manusia layaknya seperti kalau Aristoteles bilang John Politikon, yaitu makhluk sosial. Kita nggak bisa cuman bekerja sendiri. Kita nggak bisa cuma mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu bantuan orang lain, disadari atau tidak. Karena kita butuh uluran-uluran tangan dari orang lain. Bagaimana caranya menghadirkan uluran-uluran tangan dari orang lain terhadap diri kita? Ya dengan Anda mampu mengerjakan sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya dengan Anda mampu mengolah waktu yang mereka tentukan. Itu akan mengubah nasib dan karir Anda. So, apa yang harus dilakukan oleh semua orang supaya dia benar-benar bisa mengoptimalkan waktunya, produktif? Nah, tentu saja itu butuh keterampilan, butuh skill dasar yang harus kita kuasai, butuh seperti keahlian khusus, yaitu tentu saja keterampilan time management. Karena keterampilan ini perlu dilatih, keterampilan ini perlu dipelajari dulu ilmunya. Kita akan tahu bagaimana dan kapan saat kita harus mempending pekerjaan, kapan kita harus mendelegasikan pekerjaan, dan kapan dan di saat apa kita harus memprioritaskan pekerjaan. So,
di course ini kita akan bedah semuanya mengenai materi time management. Selamat belajar, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya membahas mengenai prinsip dan langkah kunci. Happy learning!